Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bu Mika. Gimana kabarnya nih Pak? Saat ini ya kabarnya Ya, baik. Sepertinya Pak Dodi sekarang akan mengadakan kegiatan coaching ya Pak? ya benar sekali Bu Mika, hari ini Berarti Bapak dengan Bu Melin Dayanti ya? Iya Bu, dengan Bu Dayanti kemarin sempat saya untuk melakukan coaching karena beliau memiliki permasalahan di dalam. Baik Pak Dodi, di sini saya minta izin pada Pak Dodi untuk melakukan kegiatan observasi. Di sini saya sebagai supervisor akan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang Pak Dodi dan Bu Melin lakukan. Bagaimana Pak, apakah bisa? Bisa Bu. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan coaching, di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dodi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Pak Dodi bahwa di dalam kegiatan coaching saya akan mengamati bagaimana kesesuaian Bapak terhadap alur cerita nanti dan kesesuaian Bapak terhadap tujuan yang akan nanti Pak Dodi harapkan ketika kegiatan coaching dilaksanakan. Nah, selain itu juga saya ingin juga melihat bagaimana Pak Dodi dalam menggali ide-ide dari Bu Melin sebagai coaching. Nah, sebelumnya juga saya ingin mengetahui kompetensi apa saja yang ingin Pak Dodi kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Itu jadi dalam kegiatan coaching nanti jadi saya dengan berhadir dalam yang akan menggunakan cerita yang disampaikan nanti oleh ini. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot karena saya akan bisa mendengarkan dengan ini. Ya, baik Pak Dodi. Nah, dari keempat kompetensi tersebut, nah kompetensi yang mana yang akan lebih Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching ini? Jadi ini Bu, kemarin sempat pada saat juga kami sempat praktik dengan rekan-rekan terkait dengan kegiatan coaching ini. Jadi hal yang menurut saya perlu saya tingkatkan yaitu kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi tersebut. Ya, baik Pak Dodi. Nah, selain itu indikator pencapaian apa yang Bapak harapkan dalam kegiatan coaching hari ini? Jika kata saya itu dengan ini ditemukannya solusi dari jalan keluar dari permasalahan apa yang disampaikan oleh Bu Melin, sehingga harapannya saya juga nanti dapat menggali ide atau gagasan serta alternatif terkait dalam kegiatan bersama. Ya, baik Pak Dodi. Nah, semoga nanti dalam kegiatan coaching Bapak Pak Dodi dan Bu Melin dapat menemukan solusi. Kalau gitu, bagaimana kalau kita mulai saja kegiatan coachingnya hari ini? Baik Bu Mika. Ya, bisa dipanggilkan Bu Melinnya. Selamat siang Pak Dodi, boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Ya, selamat siang Bu Melin. Jadi silakan hari ini silakan apa yang mau disampaikan Bu Melin. Ya, jadi saya ingin menceritakan beberapa kendala yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam pembelajaran di kelas Pak Dodi. Jadi begini, murid saya selama ini kurang antusias Pak Dodi dalam belajar di kelas. Selain itu, setiap saya memberikan lembar kerja untuk anak-anak, mereka 50% tidak ada yang mengerjakan Pak Dodi. Jadi mereka mengabaikan saya selama proses pembelajaran di dalam kelas tersebut, sehingga itu menjadi beban dalam pikiran saya yang ingin saya diskusikan dengan Pak Dodi begitu. Baik Bu, jadi apa yang diceritakan oleh Bu Melin tadi terkait dengan kurang semangat,
antusias dalam mengikuti pelajaran dan serta ada beberapa modul yang tidak mengerjakan tugas. Jadi dari kesempatan kita ini menurut Bu Mede, apa harapan Ibu nantinya dari obrolan kita hari ini? Tentu yang saya harapkan adalah solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu, Kak. Jadi menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu ada yang kurang semangat, kemudian kurang antusias dalam pembelajaran, bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas? Iya betul. Kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin kegiatan pembelajaran yang saya implementasikan terkesan membosankan karena saya banyak bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian saya menyadari bahwa saya mendominasi pembicaraan di dalam kelas. Kemudian saya juga memberikan lembar kerja atau terlalu sulit ya, sehingga anak-anak tidak memahami dan enggan untuk mengerjakannya. Begitu Pak Hudi. Jadi begini Bu Mede, kalau kita tarik ke belakang mengingat masa kecil kita, tentunya kita juga pernah sekolah. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira jika Ibu diposisikan menjadi seorang murid atau anak-anak, kira-kira harapan Ibu bagaimana kegiatan pembelajarannya sehingga Ibu itu antusias dalam belajar? Tentunya kalau kita sebagai murid ya, katakan kita ada di usia jenjang anak usia ini, pasti yang kita harapkan adalah pembelajaran yang menyenangkan, ada permainan yang asik dan tidak monoton. Lebih menarik lagi ada video yang ditayangkan. Mungkin seperti itu Pak Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu itu sama dengan pendapat saya. Jadi walaupun saya nantinya misalnya saya sebagai siswa, ya memang hal itu dari segi media yang beragam, kemudian ada kegiatan menonton, itu akan menarik perhatian saya ketika mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Nah, sekarang apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu yang membuat anak-anak tidak membosankan ya tentu menggunakan media-media yang menarik. Seperti contohnya permainan, games, video, dan media yang beragam seperti itu Pak Bu. Nah, lalu jadi menurut Bu Mede mengenai dengan tugas yang diberikan kepada murid, kira-kira apa penyebabnya sehingga kurangnya antusias dalam mengerjakan tugas ini? Nah, berkaitan dengan tugas atau lembar kerja, di sini saya pikir sepertinya terlalu sulit bagi mereka untuk mengerjakan. Selain itu karena jumlah murid yang banyak, sehingga keterbatasan saya memberikan pendampingan masing-masing individu. Jadi mungkin saya pikir sumber belajar yang tren sekarang yang harus lebih banyak saya lakukan seperti YouTube, mengakses video dari TikTok, dari animasi, dan masih banyak lagi. Jadi melihat dari penjelasan Ibu, kalau boleh tahu sebelumnya itu menggunakan belajar seperti apa? Sebelumnya saya menggunakan lembar kerja siswa yang saya perbanyak untuk anak-anak. Jadi saya menggunakan print out lembar kerja untuk jenjang PAUD. Nah, selain itu mungkin ada dari lembar kerja yang ada yang tugas kerja siswa lainnya? Tidak Pak Hodi, itu saja lembar kerja itu saja. Nah, jadi saya yakin sekali jadi bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, akan membantu atau membuat murid-murid itu akan semakin antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang dalam kesempatan diskusi kita ini, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini?
Oke, baik. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan seperti yang tadi sudah terbesit dalam pemikiran saya. Saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam, seperti video yang bisa saya akses dari YouTube, TikTok. Kemudian saya akan memodifikasi tugasnya menjadi aktivitas belajar yang menarik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik saya. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakannya. Dan dalam aktivitas bermain menggunakan benda konkret seperti bentuk permainan dan juga dengan media lagu, bermain peran dalam bentuk aktivitas drama dan lain-lain. Nah, jadi bagus sekali apa yang menjadi rencana Ibu, mulai dari mencari informasi atau mencari berbagai sumber belajar, baik dari itu, kemudian memodifikasi tugas-tugas sedemikian rupa sehingga nantinya siswa itu akan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik, komitmen saya akan melakukan eksplorasi materi dan membuat perencanaan pembelajaran dari apa yang sudah tadi saya sampaikan mengenai pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Bu. Jadi saya pribadi sangat mendukung rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian yang pastinya itu akan sangat mengasihkan. Nah, mudah-mudahan semua rencana yang Ibu rancang itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu mau. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi guru yang menginspirasi dan menyenangkan bagi anak-anak didik saya. Iya, Ibu, terima kasih kembali. Wah, luar biasa sekali Pak Dodi. Tadi saya perhatikan gimana jalannya coaching tadi. Pak Dodi sudah sangat luar biasa sekali untuk menggali ide-ide bersama Bu Melin. Nah, dari percakapan yang Pak Dodi lakukan dengan Bu Melin, apakah sudah sesuai nih dengan indikator ketercapaian yang Bapak harapkan? Baik Bu Dika, jadi begini, kalau saya pribadi lihat berdasarkan dengan kegiatan coaching tadi yang dilakukan bersama Ibu Melin, kemudian lihat dari indikator itu, jadi saya temukan di mana Bu Melin tadi sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialami. Jadi pada intinya permasalahan yang dialami oleh Bu Melin tadi kait dengan permasalahan kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Melin. Kemudian juga ada beberapa siswa yang bahkan tidak mengerjakan tugas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh seperti itu. Ya, berarti ketercapaiannya sudah sesuai harapan Pak ya? Jadi sudah tercapai kalau bisa saya pribadi dari indikator ketercapaian. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan memaparkan beberapa yang sudah saya observasi dalam kegiatan coaching tadi. Di mana yang pertama saya melihat dari Pak Dodi sudah mulai memunculkan, sudah sangat bagus sekali, kompetensinya sudah muncul dan sangat bagus. Itu yang pertama, Pak Dodi sudah hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Dan yang kedua itu Pak Dodi sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah mendengarkan dengan rasa. Dan yang paling penting juga Pak Dodi sudah mampu untuk menggali ide-ide dari Bu Melin dengan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya untuk ide-ide ini saya juga harapkan nanti Bu Melin dapat merencanakannya atau dapat mengimplementasikannya dengan baik. Nah, Pak Dodi, apakah masih ada kejanggalan
atau masih ada kompetensi yang ingin Pak Dodi kembangkan lagi? Jadi begini Bu Rika, jadi dari apa yang sudah saya lakukan, yang saya lakukan tadi, masih tetap saja, jadi ada kejanggalan di bagian kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin hal itu yang harus saya kembangkan lagi sehingga nantinya bisa tercapai dengan maksimal ini. Ya, bagus sekali Pak Dodi. Nah, selain kompetensi tersebut, Pak Dodi juga sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan dari keseluruhan kegiatan coaching saya rasa apa yang Pak Dodi lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang telah kita pelajari pada kegiatan itu. Nah, Pak Dodi, semoga nanti Pak Dodi bisa melakukan kegiatan coaching atau mengembangkan kembali kompetensi yang ingin Pak Dodi kembangkan, itu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu bisa semaksimal mungkin. Baik Bu, baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dodi. Nah, sekian observasi dari saya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang kembali di pertemuan berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang Bu Melin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rika? Ya, cukup baik Bu Melin. Baik, hari ini saya akan mengamati proses coaching Ibu Rika. Namun ada beberapa poin pada rubrik penilaian yang harus saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan prinsip seorang coach ya. Ibu Rika ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Itu jangan sampai dilupakan. Kemudian bagaimana kompetensi 3 kompetensi coaching yang nanti akan Ibu Rika jadikan acuan dalam proses coaching tersebut. Yang pertama kehadiran penuh Ibu Rika selama proses coaching berlangsung, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, receive, appreciate, summarize, and act. Nah, selain itu saya juga ingin mengingatkan kepada Ibu Rika penerapan alur Tirta yang digunakan dalam coaching tersebut ya. Prosesnya dengan runtut dan dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi semua aspek ini akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Rika nantinya selama proses coaching berlangsung. Nah, sebelum coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Rika. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Rika kembangkan? Ya, baik Bu. Untuk kompetensinya, saya ingin ketiga-tiganya yang saya kembangkan. Itu ada kompetensi hadir secara penuh, hadirnya mendengar dengan aktif, mendengar dengan rasa, serta yang paling penting yang lebih ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu yang masih kurang dalam diri saya. Makanya saya ingin lebih mengembangkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu dulu. Baik, terkait dengan indikator ketercapaian Ibu Rika dari tujuan pengembangan yang diinginkan, pola ukur yang seperti apa yang Ibu Rika harapkan dalam proses coaching tersebut nantinya? Ya, baik mungkin jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching nantinya itu adalah saya mampu menggali ide-ide dari coaching sehingga dapat menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Bu Neni. Baik, sepertinya saya sudah mendapat gambaran yang sangat jelas tentang perencanaan yang sudah Ibu Rika siapkan untuk proses coaching ini.
harapan saya semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Melin. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin hari ini akan saya Baik Pak Dodi, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kurang lebih 10-15 menit ya Pak Dodi ya. Nah kemarin Pak Dodi sempat mengatakan kepada saya bahwa Pak Dodi mengalami permasalahan atau kendala. Nah kira-kira apa nih permasalahan yang Pak Dodi alami? Jadi seperti ini Bu, tadi saya sampaikan bahwa kabar saya baik-baik itu secara fisiknya saja Ibu. Jadi kalau dilihat dari segi psikisnya mungkin ada sedikit rasa tegang karena beberapa tantangan dalam pekerjaan membuat saya menjadi bingung seperti itu. Yang baik Pak Dodi. Nah sebelum lanjut nih Pak, apa nih harapan yang Bapak ingin dapatkan dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini? Jadi seperti ini Bu, jadi mungkin melalui diskusi kita hari ini saya harapkan apa yang menjadi kendala dalam diri saya mendapatkan solusi kemudian dari rekan-rekan yang saya hadapi. Ya baik Pak Dodi, semoga diskusi kita kali ini itu menemukan solusi dari kendala yang Pak Dodi hadapi. Nah sebelumnya saya ingin mendengarkan cerita kendala atau masalah yang Pak Dodi alami. Jadi seperti ini Bu, mungkin sedikit cerita. Jadi sekolah kami merupakan sekolah pemula dan ini merupakan kerja. Jadi harapannya di tahun yang keempat atau tahun depan sekolah kami bersama dengan rekan-rekan akan mengembangkan target-target baik yang sudah kami lakukan selama 3 tahun belakang ini ke sekolah lain. Jadi otomatis ketika kami di sekolah akan menyampaikan target-target baik yang ada di sekolah, otomatis nanti kita akan menghadapi dengan kegiatan presentasi di depan umum. Nah, yang saya rasakan ketika saya melakukan presentasi di depan umum, saya selalu merasa gugup dan sering lupa dengan kata-kata presentasi. Jadi kemudian ada rasa takut juga. Jadi tidak bisa memberikan kesan yang positif pada pendengar. Kemudian terkadang juga ada tekanan untuk menyampaikan yang sesuatu yang formal seperti itu. Yang baik Pak Dodi, jadi dapat saya tangkap bahwa sekolah Pak Dodi karena termasuk sekolah tengah dan tidak 3 tahun berjalan, otomatis di tahun keempat Pak Dodi harus melakukan pengimatan di sekolah lain. Nah secara tidak langsung kegiatan pengimatan itu nanti Pak Dodi harus melakukan presentasi di depan umum. Apalagi nanti yang audiensnya itu kan sekolah-sekolah lain, ya seperti itu Pak Dodi. Nah jadi Pak Dodi akan merasa gugup dan nantinya Pak Dodi merasa tidak percaya diri, seperti itu ya Pak Dodi. Nah Pak Dodi, apakah setiap kegiatan presentasi Pak Dodi mengalami hal seperti itu? Iya itu, jadi setiap kali saya melakukan presentasi di depan umum, jadi rasa gugup itu atau rasa takut itu selalu muncul. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya selama ini seperti itu. Ya baik. Sebelum melakukan kegiatan presentasi, apakah Pak Dodi mempersiapkan hal-hal yang akan disampaikan? Jadi kalau saya ingat-ingat kembali terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, presentasi yang sudah saya lakukan, jadi memang sudah ada persiapan itu, tapi persiapan yang saya lakukan mungkin di belakangan ini masih belum maksimal. Oke, berarti Pak Dodi sudah melakukan beberapa persiapan untuk melakukan presentasi, namun masih saja merasa gugup. Dan Pak Dodi merasa bahwa persiapan yang Pak Dodi lakukan itu belum maksimal. Nah, menurut Pak Dodi, apa nih penyebab dari belum maksimalnya persiapan yang Pak Dodi lakukan? Jadi seperti itu, persiapan yang saya anggap kurang maksimal, yaitu kurangnya mencari referensi terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan, kemudian kurangnya latihan juga, kemudian ada kurangnya
meminta masukan kepada teman-teman bagaimana sih caranya presentasi agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu yang menyebabkan. Ya baik Pak Dodi, jadi dapat saya tangkap bahwa Pak Dodi juga mempersiapkan mencari referensi, selanjutnya berkolaborasi dengan teman sejawat, atau mungkin Pak Dodi juga mungkin nih kekurangan waktu untuk mempersiapkan. Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Nah, dari kendala yang Pak Dodi alami nih, nah apakah Pak Dodi memiliki ide-ide atau gagasan untuk kiranya dapat mengatasi kendala yang Pak Dodi alami atau mengatasi rasa gugup ketika presentasi? Jadi kalau melihat rencana yang itu mungkin nantinya dia akan ini kalau mungkin yang saya lakukan atau rencana yang akan saya lakukan yang pertama mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin dengan mencari referensi seperti itu dari artikel, kemudian dari YouTube seperti itu. Kemudian selain itu juga saya akan berlatih mungkin untuk latihannya bisa dilakukan di depan cermin seperti itu. Kemudian mencari masukan-masukan dari teman-teman atau mentor yang berkaitan. Wah, bagus sekali nih Pak Dodi, ide-ide yang Pak Dodi rencanakan. Nah, dari beberapa ide tersebut ada kan ide yang paling diprioritaskan menurut Pak Dodi? Jadi mungkin dari beberapa rencana yang saya sampaikan tadi, yang menurut saya prioritas itu mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya, guna atau artikel atau referensi dari sumber-sumber lain. Kemudian ada kegiatan langsung sebelum kegiatan mungkin akhirnya melakukan seperti itu, Bu. Baik, jadi Pak Dodi akan mempersiapkan lebih semaksimal mungkin, yaitu yang pertama itu mencari referensi Pak ya. Berarti dengan referensi yang lebih banyak, menguasai materi, secara tidak langsung Pak Dodi pasti akan merasa percaya diri, seperti itu ya. Ya baik Pak Dodi, bagus sekali ide-idenya. Nah, dari rencana yang Bapak tadi sampaikan, nah harapan Bapak apa nih ke depannya? Jadi harapan yang saya inginkan nantinya ketika saya presentasi di depan umum, saya memiliki rasa percaya diri dan membuat pendengar terkesan dengan presentasi yang saya lakukan. Dan itu juga saya ingin bisa presentasi dengan lancar, pada rasa umum, serta mendapatkan masukan yang positif dari pendengar seperti itu. Ya bagus sekali Pak Dodi. Nah, dalam Pak Dodi melaksanakan rencana atau ide-ide yang Pak Dodi tadi sampaikan, apakah perlu dukungan dari rekan-rekan yang lain? Kalau melihat dari dukungan, jadi saya pribadi saya mengharapkan dukungan. Jadi dukungan yang saya dapat berupa bantuan dari teman kita untuk memberikan masukan atau membantu saya dalam berlatih presentasi. Jadi saya percaya dukungan yang diberikan nantinya akan dapat mendorong motivasi saya yang dapat sebagai pemantik perbaikan diri saya ke depannya. Ya bagus sekali Pak Dodi. Nah, kira-kira kapan nih Pak Dodi mulai untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya kira mungkin mulai minggu depan saya sudah akan laksanakan rencana-rencana yang memang menjadi rencana yang akan saya lakukan nantinya seperti itu. Ya, berarti menunggu habis liburan ini Pak ya? Ya, sampai liburan ini. Oke Pak Dodi, nah lagi satu pertanyaan saya yang terakhir. Nah dalam diskusi ini, nah apa nih yang bisa Bapak korek setelah kita berdiskusi panjang ini? Baik Bu Nika, jadi dari diskusi yang sudah kita lakukan di hari ini, jadi yang pertama tentunya saya memperoleh solusi dari kendala yang saya hadapi, yaitu dengan cara berlatih, kemudian mencari orang lain, kemudian mencari sumber materi baik dari jurnal, dan kegiatan ini juga hanya tidak menjadi fokus sementara saya, tapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju mengembangkan diri dalam berkomunikasi. Ya oke, bagus sekali Pak Dodi. Nah
Dodi lakukan di sekolah. Nah, setelah itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dodi sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dalam diskusi ini. Semoga nanti Pak Dodi mampu untuk mengatasi kendala yang Pak Dodi hadapi di sekolah. Baik Ibu, jadi saya ucapkan terima kasih kembali juga. Jadi saya banyak mendapat masukan dari Ibu ketika kita di sini melakukan kegiatan diskusi. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali dan waktunya berbincang-bincang dengan saya. Ya, baik Pak Dodi, selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nika, kembali ketemu lagi bersama saya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu Nika bersama dengan Pak Dodi dan luar biasa sekali. Saya melihat bahwa jalannya coaching dengan Pak Dodi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip serta kompetensi sebagai coach. Kemudian kira-kira apakah menurut Bu Nika tadi sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang Ibu Nika sampaikan kepada Pak Dodi dalam proses coaching? Baik, terima kasih Bu Medin. Nah, menurut saya tadi ketika melaksanakan coaching dengan Pak Dodi bahwa indikator ketercapaiannya sudah tercapai, di mana Pak Dodi sudah dapat menemukan ide-ide atau rencana untuk menghadapi kendala yang atau untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Pak Dodi. Seperti itu. Ya, dan saya juga melihat bahwa proses coaching tadi sudah sesuai dengan penerapan alur kita secara runtut, kemudian menggunakan teknik rasa, dan juga ketiga kompetensi inti sebagai coaching juga sudah Ibu Nika implementasikan dengan baik. Kemudian pertanyaan saya, adakah di antara ketiga kompetensi inti tersebut yang ingin Ibu Nika kembangkan lebih lanjut lagi? Ya, baik Bu Medin, untuk kompetensi dari ketiga kompetensi tersebut, saya juga masih merasa janggal itu pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu ingin saya kembangkan kembali karena saya merasa masih kurang pada kompetensi tersebut. Baik, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini tentu nantinya akan menggali potensi serta solusi ya untuk memberikan pemantik kepada coach agar mampu berpikir lebih kritis lagi. Tentunya saya yakin Ibu Nika pasti akan dapat mengembangkan kompetensi tersebut ke depannya, dan harapan saya Ibu Nika tetap semangat dalam menjalankan tugas dan peran sebagai guru, sebagai coach, dan tentunya dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang penuh menerapkan tiga kompetensi sebagai coach tersebut ya. Ya, Saya akan akhiri diskusi ini. Apakah Bu Nika ada pertanyaan? ya, tidak. Sudah, baik. Terima kasih Bu Nika. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Bu Medin. Selamat siang. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Dodi. Baik, kabar saya baik Pak Dodi. Bagaimana Pak Dodi kabarnya? Kemarin Bu dalam keadaan baik. Jadi hari ini itu kan akan melakukan kegiatan coaching. Betul. Langsung nanti di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Jadi sebelum Ibu lanjut ke kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, jadi saya akan menyampaikan beberapa penilaian yang akan menjadi patokan saya dalam menilai proses coaching ini Bu. Nah, jadi yang pertama dalam proses coaching Ibu kita memperhatikan tiga prinsip. Yang coaching yaitu yang ada kemitraan,
kemudian ada proses kreatif, dan ada yang terakhir memaksimalkan potensi. Nah selain itu ibu sedang memiliki potensi dari kucing itu dengan penuh dan menggunakan aktif dan bobot. Jadi itu yang menjadi tolak ukur saya dalam di kasus kucing ibu nantinya. Dan yang paling penting dalam kegiatan kucing yang ibu lakukan nanti dengan kucing tetap memperhatikan dengan alur kita itu ada dua dan yang terakhir ada ibu nanti Bisa Pak Dodi? baik Bu, jadi sebelum lanjut ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya sampaikan ke ibu. Yang pertama, kira-kira potensi apa yang akan ibu kembangkan dalam kegiatan kucing? Baik, tentunya dari 3 kompetensi inti sebagai coach. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lebih spesifik lagi, saya ingin meningkatkan kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena kompetensi ini yang nantinya akan menggali pertanyaan-pertanyaan kritis kepada coach untuk coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Baik Bu, jadi dapat saya terima. Jadi potensi yang spesifik yang nantinya akan ibu kembangkan itu terkait dengan pertanyaan yang berbobot, karena nanti arahnya akan jika pertanyaannya semakin berbobot nanti akan mampu menggali kemampuan potensi dari kucingnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, apa yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan perumahan? Baik, indikator keberhasilannya tentu apabila dalam proses coaching tersebut saya dapat menerapkan alur cerita secara rinci dan runtut, kemudian menggali ide-ide dari coaching dengan menggunakan 3 kompetensi sebagai coach, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu menjadi tujuan ibu jika melakukan kegiatan yang akan nantinya kita simak bersama-sama. Betul. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan untuk sekarang. Ibu bisa melakukan percakapan bersama dengan ibu. Baik, terima kasih Pak Dodi. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Nika. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, selamat siang Bu Melin, kabar saya baik. Bu Melin bagaimana kabarnya? Saya baik hari ini Bu. Nah, jadi begini Bu Melin, Ibu sibuk nggak hari ini? Kebetulan saya lagi santai Bu. Oke, kalau gitu saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu kurang lebih 10 sampai 15 menit karena saya ada kendala nih Bu. Apakah Ibu bisa? Bisa Ibu Nika. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ada kendala di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, di mana saya mengajar kelas 10 itu mata pelajaran matematika. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu siswa-siswanya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Baik, bisa Ibu ceritakan apakah semua siswa yang ada di dalam kelas ada dalam kondisi yang Ibu sebutkan tadi? Ya baik Bu Melin, untuk situasi kurang antusiasnya itu tidak semua siswa yang seperti itu. Yang saya perhatikan itu beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Jadi mereka mungkin sudah merasa bahwa pelajaran matematika itu sulit. Jadi mereka merasa tidak bersemangat atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik Bu Nika, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan dilakukan ke depannya? Ya baik Bu Melin, jadi saya berencana untuk membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini bisa dalam bentuk game.
Nah, walaupun pelajaran yang sulit, jadi saya akan membuat pelajaran saya itu menjadi mengasihkan. Maunya saya membuat game dari aplikasi Wordwell. Selanjutnya saya juga akan pertama membuat fokus siswanya terlebih dahulu dengan memberikan kegiatan mindfulness itu dengan teknik stop. Selanjutnya juga saya akan berencana itu mencari ice breaking yang sesuai di SMA yang membuat muridnya itu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Jadi muridnya itu biar tidak bosan walaupun dengan pelajaran sulit, saya juga harus mampu untuk membuat pembelajaran saya itu menjadi asik. Seperti itu. Betul, dari rencana yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran itu seperti apa, Bu? Ya, jadi begini Bu Melin. Dari rencana-rencana yang saya sampaikan tadi, saya harapkan bahwa murid saya itu semuanya mau antusias dalam mengikuti pembelajaran. Di mana murid saya harapkan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lain-lain, pokoknya semua fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Dan kadang murid itu raganya saja yang ada di kelas, pikirannya udah di mana-mana seperti itu. Jadi saya harapkan semua siswa itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Walaupun pembelajaran saya itu sulit, jadi saya harapkan apabila siswa tidak mengerti dengan materi yang saya berikan, siswa itu mau untuk aktif bertanya kepada saya dan kita akan saling berkolaborasi atau berdiskusi seperti itu. Baik, kira-kira untuk mewujudkan apa yang Ibu Nika rencanakan tadi, apakah Ibu memerlukan dukungan untuk menjalankan kegiatan ini? Ya, baik Bu Melit. Saya sangat perlu dukungan baik dari kepala sekolah, rekan sesama guru, itu khususnya guru MIPA. Itu saya sangat perlu sekali dukungannya dari rekan guru. Saya bisa saling sharing bagaimana untuk menghadapi murid-murid yang kurang berpartisipasi, dan dari rekan-rekan yang lain misalnya di dalam kelas misalnya saya membuat game kan artinya akan ribut seperti itu tuh ya, biar tidak menjadi masalah di lain waktu. Jadi kan saya harus berkolaborasi dengan rekan yang lain biar dimaklumin kegiatan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Bagus sekali Bu Nika, harapan saya mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya Bu. Kemudian untuk waktunya kapan kira-kira akan dilaksanakan? Ya baik, jadi untuk waktunya rencana saya setelah libur kuningan ini saya akan melakukan kolaborasi terlebih dahulu dengan guru MBMP MIPA. Selanjutnya juga saya akan berkoordinasi dulu dengan yang mengajar TIK untuk mempersiapkan medianya. Jadi setelah itu baru saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, minggu depan ya Bu saya. Baik, saya tunggu hasilnya. Setelah itu Ibu akan kembali menjelaskan kepada saya apa yang tadi sudah Ibu rencanakan, seperti menyelipkan mindfulness, aplikasi game, dan ice breaking yang menarik dalam proses pembelajarannya. Luar biasa Bu Nika sudah melakukan refleksi dari pembelajaran ini, dan terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya ya. Ya, saya yang berterima kasih banyak kepada Bu Melin sudah mau mendengarkan cerita saya, dan sekarang saya sudah merasa lega karena sudah saling sharing terkait permasalahan yang saya hadapi. Baik, sama-sama Bu Nika, kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya. Ya, terima kasih Bu Melin. Selamat siang. Selamat siang. Baik Bu, jadi setelah saya mengamati apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Coach Ibu, jadi ada beberapa memang catatan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Jadi mungkin sebelum saya menyampaikan catatan saya, terlebih dahulu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh? Boleh Pak Dodi, silakan. Baik, jadi dari percakapan yang Ibu sudah lakukan tadi bersama dengan Coach Ibu, jadi kira-kira hal apa yang sudah Ibu lakukan dan indikatornya seperti apa?
Baik, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan implementasi sesuai dengan 3 kompetensi inti seorang coach, yang mana saya hadir penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, terkait itu juga melakukan proses kreatif ya. Baik Bu, jadi setelah saya menyimak kegiatan tadi, kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Coach Ibu, jadi dari proses percakapan yang Ibu lakukan, jadi memang ada beberapa catatan dari saya. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi catatan saya dari kegiatan tadi, terlebih dahulu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Alhamdulillah. Silakan Pak Dodi. Baik, jadi dari percakapan Ibu tadi, jadi kira-kira menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dan indikatornya seperti apa? Baik, dari proses coaching tadi tentu saya sudah memaksimalkan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan alur teknik Tirta secara runtut yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sesuai dengan catatan saya. Jadi memang secara keseluruhan yang saya bisa lihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi atau kegiatan yang Ibu lakukan tadi, jadi semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi sudah menjalankan prinsip kemitraan, itu terlihat dari tidak adanya perbedaan kedudukan antara coach dengan coachee. Kemudian Ibu juga dengan prinsip menghadirkan prinsip proses kreatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tadi. Jadi yang terpenting juga apa yang Ibu lakukan tadi adalah berjalan sesuai dengan alur, yaitu menggunakan alur kita yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi mungkin pertanyaan yang terakhir ke Ibu. Jadi setelah kegiatan tadi, dari kegiatan coaching tadi bersama Coach Ibu, kira-kira adakah kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Baik, salah satu kompetensi yang signifikan yang ingin saya tingkatkan adalah mendengarkan aktif. Dan karena mendengarkan aktif ini merupakan kunci untuk kita bisa menggali ide-ide dari coaching agar mereka bisa leluasa menunjukkan potensinya, sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi menurut Ibu dari itu yang mungkin akan Ibu tingkatkan nanti. Jadi saya doakan semoga Ibu segera bisa memiliki atau bisa mengembangkan kompetensi yang memang Ibu inginkan. Dan kompetensi yang lain juga mungkin dipertajam lagi seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa sekali Bu. Jadi terima kasih. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ibu Melin ada pertanyaan mungkin bisa dari saya cukup Pak Dodi. Baik, kalau sudah cukup untuk sesi kita hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih.